Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikl- Perkenalkan, nama saya Super King PM 2018-52-0016 MK Seminar Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi laporan keuangan perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya tanpa mengubah wujud barang tersebut. Sebagai contoh yang biasa kita temui adalah toko, kelontong, dan supermarket. Perusahaan dagang bisa dibedakan dari jenis lainnya dengan melihat ciri-ciri khusus yang melekat dalam suatu perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagangan. Biaya utama berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang selanjutnya, dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang dagangan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak perubahan. Tujuan utama mencari laba dengan cara menjual dagangan dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Inilah adalah tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang selanjutnya adalah mencatat transaksi jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sisi. Ketika peristiwa bisnis terjadi sepanjang periode akuntansi, entry jurnal dicatat dalam jurnal umum untuk menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut berubah dalam bersamaan akuntansi. Misalnya, ketika perusahaan membelanjakan kas untuk membeli kendaraan baru, akun kas berkurang atau dikreditkan dan akun kendaraan bertambah atau debit. Yang kedua, mencatat di buku besar. Pemandu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry jurnal harus diposting, ditransfer ke akun buku besar. Tujuan penjurnalan adalah mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Yang selanjutnya, akun buku besar mengategorikan perubahan atau debit dan kredit ini dalam akun tersebut, sehingga manajemen dapat memikirkan informasi yang berguna untuk tujuan penganggaran dan kinerja. Tip dengan program akuntansi memiliki fitur aplikasi pembukuan, proses pencatatan bisa mudah diselesaikan. Yang ketiga, membuat neraca saldo. Membuat neraca saldo belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum enter jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Itulah sebab disebut tidak disesuaikan. Setelah semua entry jurnal diposting ke akun buku besar, saldo percobaan yang belum disesuaikan dapat ditisapkan. Postingan akun ke neraca saldo yang belum disesuaikan cukup sederhana. Pada dasarnya, masing-masing saldo akun ditransfer dari akun buku besar ke neraca saldo. Semua akun dengan saldo debit terdaftar di kolom kiri dan semua akun dengan saldo kredit terdaftar di kolom kanan. Jurnal penyesuaian atau 4. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengkoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Entry penyesuaian paling sering digunakan dengan prinsip pencocokan untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran pada periode tertentu. Ada 3 jenis entry jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran di muka. Yang kedua, aktual. Yang ketiga, pengeluaran non tunai. 5. Neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan yang muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Mempersiapkan neraca saldo setelah penyesuaian adalah langkah kelima dalam siklus akuntansi perusahaan dagang dan merupakan langkah terakhir sebagai laporan keuangan dapat diproduksi. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum termasuk neraca, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Dengan kata lain, konsep laporan keuangan dan proses siklus akuntansi difokuskan pada penyebaran informasi yang berguna bagi pengguna eksternal dalam bentuk laporan keuangan. 7. Membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Lembar kerja akuntansi pada dasarnya adalah lembar kerja yang
melacak setiap langkah siklus akuntansi dokumen ini biasanya memiliki 5 set kolom yang dimulai dengan akun saldo percobaan yang belum disesuaikan dan akhir dengan laporan keuangan. Yang selanjutnya, yang ke-8 ada membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Dengan kata lain, akun sementara ditutup dan atau diatur ulang pada akhir tahun. 9. Membuat akun ringkasan penghasilan. Akun ringkasan penghasilan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo akun laporan laba rugi, akun pendapatan dan pengeluaran. Selain langkah entry penutup dan siklus akuntansi. Dengan kata lain, akun ringkasan pendapatan hanya pengganti untuk saldo akun pada akhir periode akuntansi saat entry penutupan sedang dibuat. Yang 10 adalah neraca saldo setelah buku besar. Neraca saldo setelah penutupan buku besar. Daftar semua akun dan saldo mereka setelah entry penutup telah di jurnal dan diposting ke buku besar. Dengan kata lain, neraca saldo setelah penutup buku adalah daftar akun atau akun permanen yang masih memiliki saldo setelah entry penutup dibuat. Tujuannya, penyusunan saldo di uji coba pasca penutup adalah memverifikasi bahwa semua akun sementara telah ditutup dengan benar dan total debit dan kredit dalam sistem akuntansi sama dengan setelah entry. Yang ke-11 ada buat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk memiliki suatu membatalkan jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Jurnal pembalik dilakukan karena aktual tahun sebelumnya dan pembayaran di muka akan dilunasi atau digunakan dalam 1 tahun. Baru dia tidak lagi perlu dicatat sebagai kewajiban dan aset. Jurnal ini bersifat tergantung pada apakah ada atau tidak penyelesaian entry jurnal yang perlu dibalik. Seluruh siklus akuntansi di atas adalah proses akuntansi yang bisa digunakan untuk perusahaan dagang. Dan juga ada perbedaan laporan keuangan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Perbedaan corak laporan keuangan perusahaan manufaktur keuangan perusahaan dagang terletak pada laporan laba rugi. Lebih dalam lagi, perbedaan terlihat dari kentannya dalam perhitungan HPP, harga pokok penjualan. Hal ini terjadi karena proses aktivitas kedua perusahaan. Sebenarnya perbedaan yang sangat signifikan. Perusahaan manufaktur mengolah barang mentah menjadi barang yang setengah jadi ataupun barang jadi untuk dijual, sedangkan perusahaan dagang membeli suatu produk pada kualitas tertentu kemudian langsung dijual kepada konsumen. Perhitungan HPP laporan laba rugi perusahaan dagang. Perusahaan dagang membeli persediaan barang dan langsung menjual kembali ke konsumen. Sedangkan metode untuk menghitung HPP perusahaan dagang adalah dengan menambahkan jumlah pembeli persediaan selama satu periode dengan persediaan awal periode. Kemudian kurangi jumlah persediaan tersebut dengan persediaan akhir hasil stok opname perusahaan yang akhirnya periode. Maka jumlah HPP selama satu periode akan diketahui. Dengan cara tersebut, nilai-nilai HPP tersebut akan digunakan sebagai pengurang dari total pendapatan bersih perusahaan dan mengetahui nilainya. Berikut adalah contoh gambar perhitungan HPP perusahaan dagang dan laporan laba rugi. Inilah perhitungan HPP yang bisa dilihat kita semua. Di sini juga ada persediaan awal, ditambah pembelian persediaan, ditambah biaya angkut pembelian, dikurangi diskon pembelian, persediaan tersedia untuk dijual, dikurangi persediaan akhir. Inilah adalah HPP pada perusahaan dagang dan laporan perusahaan. Selanjutnya, perhitungan HPP laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memecah biaya persediaan dalam 3 kategori. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, pengolahan barang. Yang terakhir, persediaan barang jadi. Berikut adalah contoh gambaran perhitungan HPP perusahaan manufaktur dalam laporan laba rugi. Perhitungannya di sini ada namanya bahan baku langsung. Yang selanjutnya ada tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan ada juga di sini ada persediaan awal barang dikurangi persediaan akhir barang. Perbedaan laporan laba rugi perusahaan dengan
manufaktur. Selain perbedaan mendasar dari contoh sebelumnya, terdapat perbedaan lainnya. Pembelian laporan laba rugi kedua jenis perusahaan biaya angkut pembeli tidak terdapat laporan keuntungan perusahaan manufaktur. Ini dikarenakan biaya angkut cenderung walau tidak selalu dibayar oleh pihak investor dari perusahaan manufaktur tersebut. Perbedaan yang terjadi dari menimbulkan perbedaan nama biaya pada perusahaan manufaktur menggunakan nama harga pokok produksi, sedangkan perusahaan dagang menggunakan nama harga pokok penjualan. Ini sesuai dengan jenis aktivitas masing-masing perusahaan, di mana perusahaan manufaktur memproduksi dan menjual, sedangkan perusahaan dagang lebih pada menjual saja. Dengan begitu, perbedaan laporan keuangan laba rugi perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang juga berdampak pada sistem akuntansi yang digunakan. Tentunya, sistem akuntansi yang dipakai pada masing-masing jenis perusahaan juga berbeda-beda. Anda atau saya tentunya membutuhkan aplikasi keuangan yang sistem akuntansinya bisa diatur secara fleksibel sesuai dengan jenis dan kebutuhan perusahaan. Anda dan saya bisa menggunakan jurnal software laporan keuangan memiliki fitur-fitur akuntansi lengkap dengan aplikasi kas dan jurnal. Laporan keuangan dibuat secara otomatis, instan, dan lifetime sehingga sangat memudahkan pengguna dalam menghasilkan dan memakai laporan keuangan sesuai kebutuhan. Itulah presentasi saya pada hari ini. Ketika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.